Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa semester 5 jurusan S1 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Manajemen akan menjelaskan materi tentang pemahaman investasi yang akan dibantu dengan saya Nadia. Saya Muhammad Bagir. Saya Rezianti. Saya Krisnawati. Matematika pertama akan jadi soal SD. Membeli aset jangka panjang yang diharapkan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan, dikenal sebagai keputusan investasi modal. Kemudian tujuan utama dari keputusan investasi modal adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, menghasilkan aset positif, dan mencapai tingkat pengembalian yang baik. Selanjutnya, itu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi modal. Meliputi yang pertama rasialitas, yang kedua tingkat pengembalian atau AIM, yang ketiga itu risiko, yang keempat itu biaya modal, yang kelima itu periode pengembalian modal atau period. Yang keenam adalah nilai waktu uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Selanjutnya mengenai jenis keputusan investasi modal. Dalam menentukan investasi modal dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat, tujuan, dan dampaknya. Beberapa jenis keputusan investasi modal yang umum yang pertama itu investasi dalam peralatan mesin. Yang kedua investasi dalam properti dan real estate. Yang ketiga investasi dalam proyek baru. Yang keempat investasi dalam mergers and acquisitions. Yang kelima investasi dalam riset dan pengembangan. Yang keenam investasi dalam proyek infrastruktur. Yang ketujuh investasi dalam energi dan lingkungan. Yang ke-8 investasi dalam sumber daya manusia. Yang ke-9 investasi dalam teknologi informasi. Yang ke-10 investasi dalam pasar keuangan. Dan yang ke-11 ada investasi dalam perbaikan dan perawatan. Setiap jenis keputusan investasi modal memiliki karakteristik dan pertimbangan yang khusus. Mengambil keputusan yang baik dalam hal investasi modal sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan, mengelola risiko, dan memaksimalkan pengembalian aset investasi. Keputusan investasi modal biasanya melibatkan analisis yang cermat, pemodelan keuangan, dan pertimbangan strategis jangka panjang. Selanjutnya adalah model-model konflik non-diskonto. Yang pertama adalah payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi. Yang kedua, return on investment, yaitu persentase valuasi terhadap modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, compound rate of return, yaitu rata-rata pengembalian berdasarkan laba atau transisi. Yang keempat, internal rate of return, yaitu tingkat pengembalian di mana NPV investasi sama dengan 0. Yang kelima adalah return on asset, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aset. Yang keenam, return on equity, yaitu pengembalian investasi kepada perusahaan. Yang ketujuh, profitability index atau PI, yaitu rasio NPV positif terhadap biaya awal investasi. Dan yang terakhir, net return yield, yaitu selisih nilai sekarang atau kas masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu perhitungan dan penyesuaian arus kas. Yang pertama, identifikasi arus kas relevan, yaitu arus masuk dan keluar terbaik dari proyek atau investasi. Lalu yang kedua, menentukan periode analisis, yaitu dengan periode proyeksi dan periode awal investasi. Yang ketiga, menghitung arus diskursi, arus masuk dikurangi arus keluar. Yang keempat, diskonto arus kas atau operasional, di mana nilai sekarang itu memperhitungkan nilai waktu uang. Selanjutnya, penyesuaian pajak dengan mempertimbangkan pajak penghasilan, depresiasi, dan insentif pajak. Selanjutnya, penyesuaian biaya depresiasi, biaya non-tunai yang dikurangkan dari arus bersih. Lalu penyesuaian modal kerja, yaitu perubahan utang, persediaan dan utang. Lalu penyesuaian risiko, di mana fluktuasi pendapatan, biaya atau fungsi pasar. Yang selanjutnya biaya asum atau opsional, biaya yang sudah terjadi dan tidak dapat dikendalikan. Dan terakhir penyesuaian inflasi, menyesuaikan nilai arus kas dengan inflasi. Untuk kesimpulannya dari komodinya adalah keputusan investasi modal adalah proses pengalokasian dana untuk aset jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Pengambilan keputusan ini mempertimbangkan arus kas, ROI, risiko, biaya modal, biaya pengembalian diperlukan dapat dilakukan pada berbagai jenis investasi seperti aset fisik, RMI, SDM, TI, infrastruktur, MNA,
dan pasar keuangan. Analisis kelayakan investasi menggunakan modal seperti PIB, trader, ROI, IRR, NPV, dan profitability index. Sambil memperhitungkan pajak, registrasi, modal kerja, risiko, dan inflasi. Dengan demikian, keputusan investasi yang tepat membutuhkan analisis dan modal keuangan dan strategi jangka panjang untuk memaksimalkan pengembangan sekaligus pengelolaan risiko. Sekian dari waktu 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.